Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik soleha, selamat datang ya di penjelasan kita kali ini. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang super penting dan jujur aja indah banget, yaitu tata cara wudhu yang benar, khusus untuk kita para perempuan sebelum kita mulai sholat. Penjelasan ini udah disusun langkah demi langkah, jadi pasti gampang banget buat diingat dan tentunya langsung dipraktekkan. Yuk kita mulai. Oke, biar gampang, perjalanan bersuci kita ini dibagi jadi 4 bagian utama ya. Pertama, niat dan persiapan awal. Kedua, membersihkan area wajah. Ketiga, tangan, kepala, dan telinga. Dan terakhir, yang keempat, langkah terakhir dan penutup. Gampang kan ngingatnya? Kita masuk ke bagian pertama, yaitu niat dan persiapan awal. Intinya, kita memulai dengan hati dan kebersihan tangan. Kalian pasti setuju kan kalau setiap tindakan yang hebat itu selalu dimulai dari niat yang tulus di dalam hati. Nah, bahkan sebelum air menyentuh kulit kita mulai dulu nih dengan niat. Yuk kita baca sama-sama di dalam hati. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghori lillahi ta'ala. Syahdu banget ya, lewat kalimat ini kita benar-benar memfokuskan hati dan pikiran kita cuma buat Allah Ta'ala. Habis niat yang mantap tadi, sekarang kita masuk ke tindakan fisik pertama kita. Langkah 1 kan niat wudhu. Lalu langsung lanjut ke langkah kedua, yaitu membasuh kedua tangan sampai pergelangan. Kenapa sih ini penting banget? Soalnya tangan ini kan ibarat alat utama yang bakal kita pakai buat membasuh anggota tubuh lainnya. Jadi ya harus dipastiin benar-benar suci duluan dong. Nah, ada yang menarik nih dari langkah ini. Sadar nggak sih kalau dalam wudhu itu ada semacam ritme khusus? Ya, kita membasuh tangan kita tepat sebanyak 3 kali. Angka 3 ini bukan kebetulan loh. Mengulang basuhan 3 kali itu bikin pola ritme yang menenangkan dalam bersuci, plus memastikan kotorannya benar-benar luntur semua. Pasti bersih deh. Oke, sekarang kita pindah ke bagian 2, yaitu membersihkan area wajah, yang meliputi berkumur, hidung, dan wajah. Setelah tangan kita bersih, sekarang kita naik nih ke area wajah. Langkah ketiga adalah berkumur. Berapa kali? Yap, 3 kali. Habis itu, langsung lanjut ke langkah keempat, yaitu menghirup air perlahan ke dalam hidung, terus dikeluarin lagi. Dan ini juga diulang 3 kali. Kenapa harus gini? Biar saluran pernapasan kita lega, jadi nanti waktu sholat kita bisa napas dengan nyaman dan makin fokus. Lanjut ke langkah kelima, yaitu membasuh wajah. Balik lagi ke ritme andalan kita basuh seluruh area wajah ini sebanyak 3 kali. Ingat ya, pengulangan ini adalah kunci utama buat mencapai kesucian yang sempurna. Coba deh bayangin pas air yang sejuk itu menyapu wajah kalian, wah pasti seger banget kan? Rasa ngantuk langsung hilang seketika. Jadi pertanyaan pentingnya, di mana sih tepatnya batas wajah yang harus kena air wudhu? Nah, perhatiin baik-baik ya. Batas vertikalnya itu dari tempat tumbuhnya rambut di dahi kalian, turun terus sampai ke ujung dagu. Terus batas horizontalnya dari pangkal telinga sebelah kanan menyilang lurus sampai ke pangkal telinga sebelah kiri. Nah, seluruh area ini wajib banget kena air secara merata biar wudhu kita sah. Jangan sampai ada yang kelewatan ya. Kakak yakin kalian masih semangat kan? Yuk lanjut ke bagian ketiga, tangan, kepala, dan telinga. Kita lanjutkan membersihkan bagian atas tubuh kita. Kalian luar biasa banget udah ngikutin sampai sini. Di langkah ke-6 ini ada satu aturan emas yang tegas. Selalu dahulukan yang kanan. Jadi basuh tangan kanan kalian dari ujung jari, tarik terus sampai melewati siku, sebanyak 3 kali. Kalau lengan kanan udah beres dan bersih sempurna, baru deh kita ganti ke tangan kiri. Lakuin gerakan yang persis sama sampai ke siku, juga 3 kali. Gampang kan? Tapi tunggu bentar deh. Kalau tadi kita selalu pakai pola ritme 3, 3, 3, perhatiin deh, di langkah ke-7 ini ada yang beda loh. Kita bakal nurunin jumlahnya dari 3 kali, jadi cuma 1 kali aja. Wah, kenapa tuh? Jawabannya karena di langkah ke-7 ini kita bukan membasuh, tapi cuma mengusap sebagian kepala atau rambut kita, makanya cukup 1 kali aja. Setelah itu langsung masuk ke langkah ke-8, yaitu membersihkan telinga. Caranya, bersihin bagian dalam lekukan daun telinga pakai jari telunjuk, sambil sekalian ibu jari kita bersihin bagian luarnya. Wah, ini sih menyeluruh banget bersihnya. Gak kerasa kita udah sampai di bagian keempat alias bagian terakhir, langkah terakhir dan penutup, yaitu membasuh kaki dan menjaga semangat kita. Yeay, selamat! Kalian udah berhasil sampai di tahap fisik terakhir dari perjalanan wudhu kita. Di langkah ke-9 ini, kita balik lagi nih ke ritme awal kita. 3 kali pengulangan. Dan ingat aturan emas tadi?
Betul banget, mulai dari yang kanan. Basuh kaki kanan kalian sampai melewati mata kaki dan pastikan sela-sela jari kakinya juga dibersihin ya. Lakuin 3 kali. Habis itu, baru deh kita beralih membasuh kaki kiri sampai melewati mata kaki sebanyak 3 kali juga. Dengan fondasi kaki yang bersih kayak gini, langkah kita ke tempat sholat pasti jadi makin mantap. Alhamdulillah, sekarang kita semua udah tahu persis gimana tata cara wudhu yang benar dan berurutan. Yuk sama-sama kita jaga wudhu dan semangat sholat kita. Ingat ya adik-adik, wudhu itu bukan sekedar rutinitas cuci-cuci badan biasa. Ini tuh ibarat kunci spiritual rahasia yang bakal ngebuka pintu supaya sholat kita bisa jauh lebih khusyuk. Sebagai penutup penjelasan hari ini, kakak punya satu pertanyaan buat kalian renungin di dalam hati nih. Gimana cara kamu buat menjaga wudhu dan semangat sholatmu hari ini? Nah, berbekal ilmu baru ini, bawa terus ya rasa percaya diri dan kesucian ini buat membakar semangat kalian setiap kali mau sholat 5 waktu. Teruslah belajar dan berlatih ya adik-adik soleha. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.